Halo sahabat Duniaku dan kawan-kawan semuanya, selamat datang di Duniaku Channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai alasan mengapa soil pabrikan itu jauh lebih baik dibandingkan dengan substrat-substrat alam. Kenapa kami membahas hal ini? Karena di luar sana masih banyak sekali penghobi aquascape yang masih enggan untuk menggunakan soil pabrikan dan masih menggunakan substrat-substrat alam karena mereka menganggap bahwa soil pabrikan ini tidak jauh lebih baik dibandingkan dengan substrat alam. Justru soil pabrikan ini malah memiliki harga yang terlalu mahal, sehingga dibandingkan dengan kegunaannya maka soil pabrikan ini menjadi tidak penting untuk digunakan di dalam aquascape. Padahal anggapan ini sudah jelas-jelas salah ya, karena soil pabrikan ini memiliki banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan substrat-substrat alam. Maka dari itu di video kali ini kita akan membahas tuntas mengenai soil pabrikan dan membandingkannya dengan substrat-substrat alam. So, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai alasan-alasan mengapa soil pabrikan ini jauh lebih baik dibandingkan dengan substrat-substrat alam, yuk follow dulu Instagram kami di @duniakua dan di @terditya. Kalian bisa DM ke kami tentang topik-topik menarik apa yang bisa kita bahas di video selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol like dan juga tombol subscribe agar channel ini dapat terus berkembang. Sebelum kita membahas mengenai keunggulan-keunggulan dari soil pabrikan dibandingkan dengan substrat-substrat alam, mungkin sekedar informasi terlebih dahulu untuk kawan-kawan yang mungkin belum tahu ya, bahwa substrat alam yang kami maksud ini adalah pasir malang, pecahan batu bata merah, ataupun tanah liat, dan juga substrat-substrat lain yang bisa diambil langsung dari alam. Sementara soil pabrikan di sini adalah suatu soil ataupun suatu substrat yang dibuat secara khusus memang untuk digunakan sebagai media tanam di dalam aquascape. Kemudian kenapa kami sangat yakin menganggap bahwa soil pabrikan ini jauh lebih baik dibandingkan dengan substrat-substrat alam tadi ya, seperti pasir malang, pecahan batu merah, dan tanah liat. Hal ini karena soil pabrikan ini memiliki kandungan nutrisi yang sangat lengkap dan jauh lebih baik dibandingkan dengan substrat-substrat alam. Dan yang paling penting adalah kandungan nutrisi yang terdapat di soil pabrikan ini sudah dikondisikan dengan apa yang akan dibutuhkan oleh tanaman ataupun oleh organisme-organisme lain yang ada di dalam aquascape. Berbeda dengan substrat-substrat alam yang mungkin memang mengandung nutrisi, tapi kompleksitas dari nutrisi tersebut mungkin sangat sedikit ya, dan tidak lebih baik dibandingkan dengan substrat alam. Kemudian nutrisi-nutrisi yang terkandung di substrat alam mungkin merupakan nutrisi yang tidak digunakan atau tidak dibutuhkan oleh aquascape, sehingga nutrisi-nutrisi tersebut tidak dapat menunjang dengan maksimal kehidupan di dalam aquascape. Tapi mungkin kawan-kawan akan bertanya ya kepada kami, kalau memang tanah liat ini merupakan substrat alam, kenapa tanah liat ini disebut tidak memiliki nutrisi? Padahal tanah liat ini mampu menumbuhkan tanaman yang sangat beragam ya di darat dan dapat menumbuhkan banyak sekali organisme-organisme dengan sangat amat subur. Oke, hal itu memang benar ya, kalau soil pabrikan ini memiliki nutrisi yang sangat banyak ya jika dibandingkan dengan pasir malang ataupun pecahan batu merah. Tetapi justru keragaman yang sangat banyak di dalam tanah liat ini membuat kami justru menjadi takut dan menjadi semakin yakin bahwa soil pabrikan ini jauh lebih baik dibandingkan dengan substrat alam sekalipun itu adalah tanah liat. Karena tanah liat ini kan kita ambil dari alam, dan tentunya ketika kita ambil dari alam akan banyak sekali nutrisi-nutrisi yang ikut terangkat, dan mungkin nutrisi-nutrisi tersebut bukan merupakan nutrisi yang dibutuhkan oleh aquascape. Karena tidak dibutuhkan, maka nutrisi tersebut akan menjadi mubazir dan kemungkinan akan berubah menjadi penyakit atau berubah menjadi zat-zat yang tidak terurai dan berakibat buruk bagi aquascape. Dan bahkan lebih parahnya lagi, mungkin soil ataupun tanah liat ini akan mengandung penyakit, karena
kandungan nutrisi ataupun kandungan-kandungan zat yang ada di tanah liat ini tidak bisa kita kontrol keberadaannya. Berbeda dengan soil pabrikan yang kandungan-kandungan di dalamnya bisa kita kontrol, zat-zat apa yang terkandung di dalamnya, kemudian nutrisi-nutrisi apa yang terkandung di dalamnya, ini dapat kita kontrol karena soil pabrikan ini dibuat secara khusus untuk digunakan di dalam aquascape. Maka dari itulah kenapa tanah liat ini menjadi kurang baik untuk digunakan di dalam aquascape dan tidak lebih baik dibandingkan dengan soil pabrikan, karena ketika kita menggunakan tanah liat maka kita akan menjadi terlalu gambling ya untuk meletakkannya di dalam aquascape, karena akan sangat berpeluang menimbulkan penyakit dan juga menimbulkan zat-zat yang membahayakan untuk aquascape kita. Berbeda dengan soil pabrikan yang kandungannya sudah jelas sangat baik untuk aquascape dan tidak mengandung atau tidak terkontaminasi penyakit-penyakit, sehingga soil pabrikan ini tidak akan memberikan dampak buruk bagi aquascape kita. Dari hal-hal inilah ya, seperti kandungan nutrisi, kemudian kontaminasi penyakit, yang membuat kami menjadi sangat yakin bahwa soil pabrikan ini jauh lebih baik dibandingkan dengan substrat-substrat alam, karena ya tadi soil pabrikan ini memiliki nutrisi yang sangat beragam, nutrisi yang sangat banyak, dan nutrisi tersebut sangat cocok untuk digunakan aquascape. Dan tentunya soil pabrikan ini tidak terkontaminasi oleh penyakit karena dalam proses pembuatannya tentu sudah disterilkan agar tidak membahayakan untuk aquascape. Jadi dengan adanya penjelasan-penjelasan tadi menjadi sangat tidak relevan ketika kita menyebutkan bahwa soil pabrikan ini hanya mahal saja dan tidak menimbulkan manfaat-manfaat yang banyak untuk aquascape, karena pada dasarnya soil pabrikan ini sudah sangat jelas memiliki manfaat dan memiliki keunggulan yang sangat banyak jika dibandingkan dengan substrat-substrat alam. Maka dari itu ketika harga dari soil pabrikan ini jauh lebih tinggi ataupun lebih mahal, maka keberadaannya menjadi sangat wajar karena manfaat-manfaat yang ditimbulkan juga sangat banyak jika dibandingkan dengan substrat-substrat alam. Mungkin seperti itu dulu ya video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menimbulkan rasa cinta kita terhadap aquascape dengan semakin dalam. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga tombol subscribe agar channel ini dapat terus berkembang. Dan kami akhiri video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.